Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Jessica dan Suster Clara OSF dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini, edisi 4 Oktober 2022. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi, Jessica. Apa kabarnya hari ini, Suster? Baik, sehat ya, Suster ya? Ya, sehat. Luar biasa. Oke, Suster, mungkin sebelumnya kita sudah pernah bertemu ya, Suster? Iya, di bulan lalu sih pernah ya. bertemu, ya. Lalu mungkin di bulan ini ada pemirsa Oke hari ini belum kenal nih sama narasumber kita hari ini, jadi kita kenalan lagi ya, Suster ya? Oke, enggak apa-apa ya, Suster. Yeah. Dan mungkin bisa ditambahkan mungkin Suster asalnya dari mana dan juga sudah mulai pelayanan dari kapan, lalu sedang di mana pelayanannya sekarang? Boleh silakan, Suster. Ya, nama saya Suster Clara OSF, biara pusat kami berada di Semarang. Saya masuk biara pada tahun 1982. Wah. Ya, sudah cukup lama ya. Keren. Ya. Saat ini saya sedang berkarya di Matraman. Tapi sesungguhnya saya pernah berkarya di Bali. Oke, ya. Kapan itu, Suster? Sekitar 6 atau 7 tahun di Denpasar. Di Denpasar. Dan di negara juga pernah. Wah, 2 kali. Lumayan jauh ya negara dari Denpasar, Suster. Di negara hanya 1 tahun, tapi kalau di Denpasar lumayan 6 tahun. 6 tahun ya. Lalu ke Jakarta habis itu, Suster? Enggak, saya ke suatu tempat. Ke suatu tempat, oke. Lalu sekarang pelayanannya di Jakarta. Iya. Terima kasih, Suster, sudah menyempatkan hadir. Terima kasih juga. Di Oke hari ini. Sudah diundang ke sini. Siap. Kita juga senang sekali menerima Suster hari ini. Lalu, Suster, ini kita sudah berkenalan lagi dan hari ini Orang Kudus hari ini yang akan diceritakan oleh Suster adalah satu sosok yang luar biasa, satu sosok yang lumayan terkenal ya menurut saya. Fenomenal. Fenomenal, oke. Kata Suster fenomenal ya, luar biasa. Dan ini saya sudah tidak sabar ya, Suster, mengenai bagaimana kisah dari Santo ini, yaitu Santo Fransiskus Assisi. Luar biasa, ini nama yang tidak asing ya menurut saya, dan mungkin di pemirsa Oke hari ini juga tidak asing, tapi mungkin kisahnya masih banyak yang belum tahu nih, Suster. Jadi mungkin dari awal, dari arti namanya dulu deh, Suster. Fransiskus itu apa artinya, Suster? Baik, Fransiskus sebenarnya nama aslinya pada waktu dia lahir bukan Fransiskus, tetapi Yohanes. Pada waktu itu, pada waktu ibunya melahirkan, ayahnya sedang perjalanan bisnis ke Perancis. Sehingga waktu ayahnya pulang dan bertanya nama anaknya, mereka memberitahu bahwa dia namanya Yohanes. Dia nggak setuju. Dan digantilah namanya menjadi Fransiskus. Fransiskus artinya ya karena kecintaannya dengan Prancis, lalu dia mengatakan Fransiskus yang artinya orang Prancis gitu katanya. Karena ayahnya yang tadi habis dari Prancis untuk keperluan bisnis itu. Iya. Oke, menarik. Iya. Ayahnya namanya Pietro Bernardone, sedangkan ibunya namanya Lady Pica. Kalau ayahnya seorang pedagang kaya di Assisi, sementara ibunya adalah keturunan bangsawan dari Prancis, Lady Pica. Keturunan bangsawan ya, Suster ya. Nah, ini menarik nih, Suster, karena sebelumnya kisah dari santo-santo ini juga banyak ya, yang awalnya dari keluarga bangsawan dan akhirnya pun beralih gitu panggilan. Lalu apakah itu juga terjadi pada Santo Fransiskus ini? Awal kehidupan mudanya itu seperti apa, Suster? Iya, Fransiskus itu adalah seorang anak yang sangat dimanjakan oleh orang tuanya. Jadi karena kaya raya ya, dia punya grup anak-anak muda yang biasa keliling-keliling kota untuk bernyanyi, main musik. Jadi orang yang gembira dia. Bahkan mungkin menjadi pemimpinnya karena dia orang kaya ya. Jadi mungkin menjadi pemimpin kelompoknya dia. Begitulah kehidupannya dia setiap hari. Orang tuanya sangat memanjakan dia, sehingga pada itu kan zaman sedang ada peperangan, sehingga dia oleh orang tuanya dicita-citanya oleh ayahnya untuk dia menjadi kesatria. Untuk menjadi kesatria dia perlu ikut berperang dan memakai baju kesatria yang gagah perkasa itu ya. Itulah seorang Fransiskus. Ya, waktu muda. Yang ekspektasikan begitu ya oleh ayahnya untuk jadi kesatria. Tetapi Suster,
pada saat tahun 1202 yang tadi suster bilang ada perang itu, apa yang terjadi pada Fransiskus itu, suster? Nah, pada waktu itu dia bergabung dengan pasukan yang akan berperang ya, dan mereka akan berangkat ke Apulia. Nah, di perjalanan mereka berhenti di Spoleto, salah satu tempat yang masih ada di daerah Umbria. Jadi Assisi, Spoleto itu di perbukitan Umbria. Nah, waktu malam tidur dia bermimpi. Nah, di dalam mimpinya itu ada suara yang mengatakan, Fransiskus, yang kamu mau layani itu tuan atau hamba gitu ya. Lalu Fransiskus jelas menjawab tuan ya. Lalu, kenapa kamu sekarang mau melayani hamba? Lalu waktu dia bangun pagi keraguannya timbul, lalu dia kembali ke Assisi. Tidak ikut berperang. Dan dia meletakkan untuk pakaian kesatria yang sudah dibeli oleh ayahnya yang begitu mahal, dia kembali ke Assisi. Dan saat itu tentu saja orang tuanya kecewa, terutama ayahnya dan teman-temannya juga pasti mengejeknya. Dianggap tidak berani berperang gitu kan ya. Benar. Karena seorang laki-laki yang pada zaman itu mungkin dibayangkannya harus ikut perang, harus menjadi satria gitu ya, tetapi dia mundur. Iya, dia mundur karena itu ada petunjuk, semacam petunjuk ya. Iya. Oke, suster. Lalu pada saat dia memutuskan untuk tidak ikut perang itu dan dia mendapatkan sebuah semacam penglihatan begitu ya, suster ya? Lalu dia kembali ke Assisi kan? Dia kembali ke Assisi dengan sudah mulai ada kegalauan ya. Dan dia seperti biasa berjalan-jalan dan suatu saat dia berjalan-jalan ke yang namanya San Damiano. Ada sebuah kapel kecil yang nyaris roboh. Nah, dia di situ dia masuk ke kapel dan berdoa di sana. Di sanalah dia mendapatkan namanya visi ya, penglihatan. Macam di salib San Damiano itu, yang salib yang bergaya Bizantium itu. Di salib itu mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang nyaris roboh. Dalam bayangan Fransiskus, nyaris roboh itu gereja yang sedang dia duduki itu. Sekarang, Iya, bahwa memang hampir roboh. Sehingga dia lalu kembali ke toko orang tuanya, ambil barang-barangnya yang di sana, kan barangnya mahal ya. Betul. Dia naik kuda, lalu dia pergi ke suatu kota dekat-dekat situ dan menjual barang-barang milik ayahnya, toko ayahnya. Tentu saja itu bukan hal yang menyenangkan untuk keluarganya ya. Nah, itulah lalu orang tuanya marah sekali. Apa yang dia lakukan itu sangat. Dan uang itu dia kembali ke San Damiano, diberikan kepada imam yang melayani di gereja itu untuk memperbaiki gereja. Bahkan dia juga meminta supaya dia boleh tinggal di situ untuk semacam memulai pertobatannya di sana. Ikut membantu bekerja, meminta-minta batu, bahkan makanan untuk dapat memulai membangun kapel San Damiano itu. Suster, itu tadi berasal dari seperti apa ya, petunjuk yang didapat oleh Santo Fransiskus ya, suster? Iya. Dari situ dia langsung gencar untuk mau membangun, lalu sampai tadi juga suster bilang dia mengemis. Terus yang usaha ayahnya dia jual kembali, lalu ayahnya itu kan tidak setuju, suster ya? Iya, jelas tidak setuju, marah sekali. Lalu apa yang dilakukan ayahnya itu? Jadi dia itu kehilangan sahabat-sahabatnya ya. Sahabatnya juga merasa dia seperti orang gila ya, bahwa dia mulai meminta-minta padahal dia orang kaya dan segala sesuatu menjadi berubah gitu ya. Lalu ayahnya meminta kepada otoritas di kota itu, Dewan Kota supaya dia itu diadili, bahwa dia harus melepaskan hak warisannya. Tetapi ternyata di sana pada zaman itu kalau dia sudah masuk ke dalam satu gereja dan mau melayani di gereja, haknya dia itu jadi orang tuanya dia tidak berhak lagi. Jadi dia harus meminta kepada uskup setempat. Di sana kebetulan yang namanya uskup Guido. Dia memintalah ke uskup Guido supaya Fransiskus
meletakkan semua hak warisannya dikembalikan kepada orang tuanya. Lalu dia disaksikan mestinya banyak orang, dia meletakkan bukan hanya harta warisan yang menjadi haknya, tetapi seluruh pakaiannya dilepaskan semua. Wah. Nah, kamu bisa bayangkan apa yang terjadi. Lalu Bapak Uskup menutupi dia dengan mantulnya. Itu berarti yang tadi suster bilang karena pelayanannya Fransiskus ini dia sebagai seorang oblatus ya? Ya, oblatus ya, betul. Lalu itu yang sampai dia rela menanggalkan pakaiannya dan pada akhirnya juga ditutup dengan mantul oleh uskupnya. Itu, apa yang terjadi pada Santo Fransiskus ini setelah itu, suster? Nah, setelah itu dia pergi ke luar kota, ke Gubbio. Gubbio itu lumayan jauh lah perjalanannya dari Gubbio ke sana. Dia lalu masuk ke salah satu tempat kebiaran untuk melayani di sana, dan dia juga ada temannya dia di sana yang memberikan dia baju untuk bisa dia pakai sebagai seorang pesiara di Gubbio itu. Beberapa bulan dia berada di sana, tapi akhirnya dia kembali ke Assisi karena dia akan melanjutkan untuk membangun yang sudah diperintahkan Tuhan ya, bahwa membangun, karena dia menerjemahkan secara harafiah, iya, membangun gereja yang nyaris roboh. Bukan hanya gereja satu itu, tapi dia membangun 3 gereja kecil-kecil yang dia lihat sudah nyaris roboh. Iya. Berarti memang dia sangat melakukan petunjuk yang diberikan ya, suster ya? Iya. Sangat-sangat setia, luar biasa. Lalu suster, pada saat dia menjadi seorang yang melakukan perintah Tuhan, begitu ya, bisa dikatakan, gaya hidupnya dia itu berubah drastis kah, suster? Lalu bagaimana sih kisah pengikut awalnya itu? Ya, dia sungguh-sungguh berubah drastis ya. Dan dia mulai mempelajari tentang kitab suci. Dia minta petunjuk kepada pastor tentang baca-bacaan di kitab suci. Salah satunya dia pergi ke salah satu tempat, lalu dikatakan bahwa kalau kamu ingin sembuh, yang tadi pada waktu di Injil Matius dikatakan kalau kamu ingin sempurna, pergilah jualah segala milikmu itu dan kamu akan mendapat kembali ya. Iya, betul, nah betul. Itu yang menjadi patokan, dia mengatakan ini yang saya cari. Jadi itu menjadi patokannya untuk memulai karyanya, yang gerakannya ya. Lalu ternyata ada beberapa pemuda yang tertarik dengan apa yang dia lakukan. Dia melayani orang kusta, dia memberitakan kabar gembira, dan beberapa orang mulai bergabung dengan dia. Dan itu menjadi gerakan awal sebuah Iya. Dan dari gerakan itu menjadi besar sampai sekarang ya, suster ya? Oh ya, menjadi besar sekali ya. Jadi pada waktu mulai pengikutnya sudah mulai banyak, harus ada yang namanya peraturan hidup ya. Betul. Jadi tidak begitu saja ya secara lisan, harus ada yang namanya peraturan hidup. Lalu pada suatu saat dia pergi bersama dengan temannya yang pengikutnya awal di gereja. Lalu mereka mulai mencari membuka-buka kitab suci, mencari inspirasi apa kira-kira yang harus kami lakukan. Dan ada 3 yang mereka ketemukan dalam membuka-buka kitab suci itu, yang intinya bahwa menjual segala miliknya dan pergi tidak membawa bekal dalam perjalanan. Nah itulah yang menjadi, tapi itu kan mereka mengambil langsung dari Injil ya. Maksudnya tidak dikembangkan. Lalu mereka ke Roma. Dari perjalanan ke Roma, maksudnya ke Assisi ke Roma, itu mereka berjalan kaki. Wah, itu ratusan kilometer ya, suster ya? Ya, kurang lebih 163 sekitar itu kilometer. Saya bertanya kepada para pesiara, kalau kamu jalan kaki berapa ya? 2-3 hari lah ya perjalanan. Itu yang mereka lakukan, berjalan kaki sampai di Istana Paus untuk mohon pengesahan aturan hidupnya mereka. Tentu saja itu banyak sekali tantangan yang mereka hadapi. Tidak begitu saja Bapak Paus mengizinkan, oh ya silahkan mulailah kamu
karena di zaman itu ada banyak juga pengkhotbah palsu, sehingga yang menyesatkan maksudnya. Jadi tidak begitu saja disahkan. Lalu diceritakan bahwa pada waktu itu Bapak Paus Innocentius ketiga itu, dia dalam tidurnya bermimpi bahwa ada seorang yang kecil, yang kelihatan tidak terlalu dia menopang gereja. Lalu waktu dia bangun, dia mengartikan bahwa itu Fransiskus. Jadi lalu besoknya dia mengizinkan, tapi secara lisan. Kan untuk aturan itu harus ada cap dari paus itu loh, yang cincinnya itu dia namanya bula, dia harus mengetok. Tapi ini secara lisan dulu, karena kan mungkin dilihat dulu apakah sungguh-sungguh dia akan menjadi pewarta yang seperti yang dikatakan dalam 3 nasihat Injil yang dia sudah serahkan kepada paus. Apakah benar-benar dilakukan secara nyata, Suster ya? Iya. Oke. Lalu dari Santo Fransiskus ini ada ciri khas yang melekat nggak sih, Suster, dari diri beliau? Iya, dia orang yang sangat mungkin kita bisa mengatakan friendly ya, sangat bersahabat, sangat friendly. Suatu saat dia memang ada kelemahan, dia sakit mata ya. Suatu saat dia di salah satu bukit namanya Pujo Bostoni. Di sana dia juga berdoa, mencari tempat-tempat yang, jadi dia suka sekali mencari tempat yang berbatu di antara batu-batu itu, semacam dia menggambarkan waktu Tuhan Yesus bangkit kan di antara batu. Nah, itu ya di tempat dia berdoa selalu. Nah, kalau dia keluar dari tempat berdoa, ketemu orang-orang, dia selalu mengatakan buongiorno buona gente, artinya selamat pagi orang baik. Baik jadi sekali ya, coba bayangkan. Jadi walaupun dia tidak kenal, dia sudah mengatakan itu buongiorno buona gente, untuk mengatakan bahwa kalian orang baik, menyapa orang. Selain itu juga dia pernah melakukan perjalanan yang sangat berbahaya. Gimana itu? Pada waktu itu kan ada waktu zaman perang salib ya, antara Kristen dan Muslim ya. Dan dia memberanikan diri untuk mengunjungi sultan. Di sana pertama dia sudah memohon kepada kardinal supaya berhenti berperang, tetapi kardinal tidak yang menjadi komandan ya, tidak mau. Lalu dia berangkat sendiri dengan Illuminatus, saudaranya, temannya, maksudnya teman pengikutnya. Mereka berdua menghadap tentu saja harus melewati pasukan-pasukan yang sebelum sultan ya. Tanpa senjata itu, Suster? Tanpa senjata. Tetapi dia bisa sampai ke tempat sultan dan tidak diapa-apakan sultan, bahkan sultan mendengarkan apa maksudnya, apa maksudnya kamu datang ke sini, siapa yang mengutus kamu. Dan dia mengatakan yang mengutus saya itu Tuhan. Lalu sampai dia pulang pun, walaupun maksud dia kan mewartakan kabar gembira kepada sultan. Sultan tidak bertobat menjadi Kristen, tapi bahwa sultan membiarkan dia kembali dengan selamat, walaupun yang sebelum-sebelumnya itu mati ya. Ini selamat, dan dia memastikan pengawalnya mengantar dia sampai melewati musuh-musuh, dan dia harus selamat sampai keluar dari itu daerah perang itu. Berarti memang Santo Fransiskus ini mempunyai keramahan tadi, dan juga gerakannya dia itu sangat terbuka ya untuk dialog universal. Berdialog ya, itu yang menjadi sekarang itu kan jadi berdialog dengan orang Muslim bukan baru sekarang ya. Sejak zaman Fransiskus dia mulai itu ya. Dan dia menjadi pionir juga ya, Suster. Selain itu masih ada lagi yang hebat. Bahwa Fransiskus itu dikatakan bisa berkhotbah kepada burung-burung. Bahwa dia berbicara kepada burung-burung, dan orang melihat bahwa burung-burung itu diam waktu dia berkhotbah. Kepada serigala, waktu itu terjadi serigala itu ngamuk di salah satu daerah yang namanya Gubbio tadi ya. Gubbio. Lalu orang-orang di sana kan resah dengan keberadaan serigala ini ya. Lalu Fransiskus datang dan dia berbicara dengan serigala ini, sampai serigala ini dia mengatakan bahwa mereka itu
sahabatmu, jadi saudaramu. Dia selalu mengatakan saudara. Oke. Jadi akhirnya itu serigala itu menjadi luluh dan bisa hidup tenang di daerah sana, Jadi tidak nggak mengamuk ganggu lagi. Iya. Nggak mengamuk lagi. Itu karena Santo Fransiskus yang berdialog dengan serigala. Iya, iya. Oke. Wow. Dia jadi makanya dia menjadi dikatakan bahwa pelindung binatang karena itu ya. Dia bisa berbicara dengan bahasa binatang barangkali ya. Dia mengerti bahasa binatang barangkali ya. Keren banget ya. Iya. Dan di masa hidupnya dia mengalami bahwa banyak sekali penderitaan waktu dia hampir buta, dan dia menulis sebuah kidung, namanya kami menamakan itu kidung matahari, di mana di situ dia mengatakan terpujilah engkau saudara matahari, saudara bulan. Apa saja dia mengenai elemen-elemen dalam ini, jadi air, tanah, api, semua dinamakan saudara. Api yang menerangi, bulan bintang yang gemerlapan. Jadi dia memang orang yang sangat puitis juga ya. Oke. Bahkan menjelang akhirnya hayatnya dia mengatakan saudara maut, bahwa dia akan meninggal. Dia mengatakan saudara maut. Nanti kalau Jessica kapan-kapan mau melihat itu yang namanya kidung matahari, isinya sangat bagus. Bagus banget ya suster. Oke, Iya. nanti kapan-kapan saya mau baca. Iya, baca. Suster, saya minta sama suster. Iya. Di Oke. searching juga bisa kok di Nanti saya cari ya. Oke, luar biasa banget nih Luar suster. biasa sekali. Tapi suster, ini ada satu juga yang menarik, bahwa Santo Fransiskus itu dikatakan salah satu yang mencetuskan mengenai kandang Natal. Itu betul nggak suster? Oh iya. Nah. Jadi tahun 1223, jadi 3 tahun sebelum meninggal lah ya. Iya, iya. Dia ke Rieti, ke Greco, ke daerah namanya De Greco ya. Di sana dia meminta, dia sudah biasa ke sana. Jadi bukan baru kali itu. Dia meminta kepada masyarakat di sana, mari kita membuat semacam drama yang hidup ya, tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kita menyiapkan domba, kita menyiapkan segala binatang yang diperlukan, bayi dan apa saja, untuk kita visualisasikan bagaimana Tuhan Yesus lahir. Oke. Karena dia selalu ingin meniru Tuhan Yesus, mulai dari lahir sampai wafatnya. Ya itulah, lalu mereka membuat itu, dan semua umat merasa gembira dan sangat antusias untuk mempersiapkan semua sampai terjadi bahwa hari itu suatu hari yang sangat mengesankan. Dan sehingga sampai sekarang pun kita selalu membuat kandang Natal dengan patung, tetapi juga di Italia mereka kadang-kadang membuat yang hidup ya. Jadi bukan patung tetapi binatang yang hidup, manusia yang hidup. Oke, berarti memvisualisasikan. Ya. Dramanya hidup ya suster ya. Ya. Dan itulah yang di Grecio itu 25 Desember waktu itu ya suster ya. Tahun Ya. 1223. Iya, 1223. Ya, menjadi awal sampai sekarang ini. Ya. Sampai saat ini kamu tahu itu kandang Natal itulah. Oke. Ini pengetahuan baru juga untuk saya suster Iya. pribadi. Wah. Kalau ada kesempatan pergi ke sana, bagus sekali. Aduh, amin, semoga ada ya suster. Amin. Iya. Oke. Suster sudah pernah ke sana suster? Iya. Oh, berarti emang sudah witness sendiri ya suster, Iya, merasakan sendiri sudah ya. melihat di sana, iya. Oke, luar biasa. Dan lalu suster, setelah banyak peristiwa penting dan juga kehebatan dari Santo Fransiskus ini, pada akhirnya beliau tadi suster bilang sempat mengalami sakit ya suster. Iya. Bagian matanya, dan itu dia alami selama hampir beberapa tahun Beberapa sebelum tahun, dia iya. wafat Meninggal, begitu. iya. Lalu pada saat menjelang akhir itu apa saja yang dilakukan beliau suster? Nah, 2 tahun sebelum dia meninggal, dia mendaki ke Gunung La Verna ya. Di sana ada seorang bangsawan yang memberikan tanah karena tahu bahwa dia suka sekali pergi ke gunung-gunung. Ya. Jadi memberikan itu lahan yang sangat besar untuk dia bisa berdoa di sana. Sehingga dia di sana berdoa cukup lama, dikatakan bahwa 40 hari dia berdoa di sana dan berpuasa. Oke. Dia pergi dengan saudara Leo, jadi seorang pengikutnya juga.
Lalu di sanalah di puncak retretnya, dikatakan retretnya ya, di puncak retretnya pada tanggal tertulis dikatakan bahwa tanggal 14 September dia menerima yang namanya stigmata, jadi tanda 5 luka Yesus ya, ya pada waktu itu, 2 tahun sebelum dia meninggal. Jadi itu tentu sangat menderita karena kan ada luka-luka di tangan yang sementara juga dia matanya sudah hampir nyaris buta, sehingga pada waktu dia pulang dia turun sudah dengan kuda, tidak lagi jalan kaki. Oh, sudah tidak kuat iya. Ya. Sampai sekarang setiap jam 3 sore di Alverna sana selalu ada ibadat, dimulai dengan ibadat menyanyikan mazmur, lalu ada prosesi dari kapel menuju ke tempat di mana dia menerima stigmata itu. Jadi setiap jam 3 sore setiap hari. Berarti itu memang pada saat itu 2 tahun sebelum beliau meninggal itu mengalami sendiri ya, Suster ya? Iya. Itu ya? Itu. Ya menurut apa yang tertulis bahwa dia yang pertama-tama menerima stigmata ya. Dan itu pasti ya. Ya makanya setiap hari ada peringatan jam 3 itu jam 3 sore ya di Alverna sana. Laverna sana ya. Luar biasa. Lalu Suster mengingat kondisinya yang sudah lemah begitu ya, dan pada saat tahun 1225 itu apa yang dilakukan Suster? Apakah dia kembali ke San Damiano atau bagaimana? Iya, dia kembali ke San Damiano, lalu dia di sana untuk melanjutkan perawatan untuk keadaan matanya ya. Lalu dia masih menulis bagian yang terakhir dari Kidung Matahari ya? Tentang saudara maut. Yang tadi Suster bilang ya. Iya. Jadi dia itu menerima kematian dengan penuh bahagia di sana di San Damiano, di mana tempat di mana dia pertama-tama mendapatkan petunjuk itu ya? Untuk membangun dia di sana. Jadi dia dengan sukacita menerima kematian itu. Dan untuk para Fransiskan setiap tanggal 3 itu ada yang namanya Transitus, mengenang kematian Santo Fransiskus. Ya, di mana-mana kami Fransiskan laki-laki dan perempuan. Ini kan Fransiskan itu ada ordo pertama yang terdiri daripada OFM pria, lalu ordo kedua itu Santa Clara, lalu ordo ketiga yang regular. Jadi ada awam dan ada biarawan-biarawati, ya, untuk yang menjadi pengikut Fransiskus Assisi ini. Berarti setiap tanggal 3 Suster? Iya, kami merayakan itu yang namanya Transitus. Luar biasa sekali Suster, dan ini kisah yang lumayan panjang dari Santo Fransiskus Assisi. Dan dari Suster sendiri, adakah pesan atau apa yang bisa dibagikan bagi kita Suster dari kisah hidup beliau ini untuk kehidupan kita sehari-hari Suster? Iya, Santo Fransiskus itu menjadi santo untuk kita semua, bukan untuk para Fransiskan saja ya, bahwa bagaimana dia mewartakan damai kepada banyak orang, dan mewartakan damai bukan hanya kepada orang yang terdekat, tetapi bahwa orang yang kita anggap juga musuh, karena mereka justru yang utama. Jadi saya sendiri selalu masih berjuang bahwa bagaimana untuk bisa mewartakan damai kepada siapa saja yang saya jumpai setiap hari, dan saya berharap juga kita semua yang ada yang bagaimana kita berusaha untuk menjadi pembawa damai seperti Santo Fransiskus. Ya, luar biasa Suster. Dan membawa damai itu walaupun diucapkannya mudah ya Suster ya? Iya, memang diucapkannya mudah. Iya. Tapi untuk dilakukannya itu yang perlu usaha. Betul berjuang. Betul berjuang sekali. Di tengah situasi yang bergejolak sekarang Suster ya. Apalagi dihadapkan pada orang yang kita musuhi. Nah, bukan hal yang mudah ya. Betul. Bukan hal yang mudah. Apalagi kalau Tuhan kita sama-sama berjuang. Saya juga berjuang. Betul. Apalagi kalau Tuhan bilang ke kita, cintailah musuhmu. Berdoalah untuk musuhmu. Itu wah. Kalau kita pakai nalar sekarang, kok bisa ya kita berdoa untuk musuh? Tetapi kalau kita punya iman itu hal yang apa yang dilakukan oleh Fransiskus sungguh-sungguh
yang menjadi cita-citanya dia lakukan dengan sepenuh hati ya. Dan sepenuh hati. Iya. Luar biasa, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi kita bersama ya suster ya. Iya. Untuk saya pribadi dan Oh juga, iya, perlu kamu tahu Gimana? Bapak Paus itu mengambil nama juga Fransiskus Assisi ya. Oke. Mungkin dulu awalnya saya sendiri berpikir Fransiskus Xaverius karena dia Yesuit ya. Iya. Ternyata bukan, dia mengambil Fransiskus Assisi Oke. yang Fransiskan. Mm-mm. Karena keberpihakannya kepada orang miskin, orang yang terlupakan. Dan saya melihat sosok Paus kita ini juga sangat apa ya suster, meneruskan begitu dialog universal yang sudah dilakukan oleh Santo Fransiskus Assisi ini ya. Dan keberpihakannya kepada orang miskin, orang yang terlupakan. Betul. Iya. Berarti memang sangat tercerminkan ya suster dari nama yang diambil dengan perilaku yang disebarkan sekarang Iya. gitu ya. Luar biasa. Terima kasih suster. Ya, sama-sama untuk Jessica. kebersamaannya dan banyak sekali kisah baru, pengetahuan baru yang suster bagikan bagi saya, dan juga semoga pemirsa Oke hari ini, Oma Opa, Bapak Ibu mendapatkan pesan yang bisa bermanfaat untuk hidup kita, dan semoga bahwa membawa damai itu hal yang mungkin ya untuk dilakukan oleh kita semua. Iya. Asalkan kita mau berjuang dan berdoa. Iya. Amin suster. Nah, untuk itu saya akan berdoa, doa Oke. damai untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini. Siap, silakan suster. Ya. Mari. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jadikanlah daku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, kami menerima, dengan mengampuni, kami diampuni. Dengan mati suci, kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Santo Fransiskus, Doakanlah kami. Terima kasih banyak Suster Clara untuk Jessica, kebersamaannya. terima kasih juga diundang. Dan ini kisah Santo Fransiskus Assisi luar biasa sekali Suster. Dan Suster sebagai seorang Fransiskan sudah menceritakannya dengan luar biasa. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Suster sekali lagi. Sama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, demikianlah kebersamaan kita dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Oke, hari ini